Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan servis shockbreaker FU ya. Ini keluhannya terlalu empuk ya. Ini tidak ada kebocoran, seal masih bagus dan nggak ada rembes sedikit pun. Tadi ini cuman diganti olinya aja ya. Ini terlalu lemas ya karena arm belakangnya ditambahin sekitar 15 cm ya sama orangnya, jadi agak empuk, jadi Cepetan, ada pesan ngampul ya masuk tuh. istilahnya, terlalu lemas. Dan ini akan saya kerasin, cuma hanya diganti olinya aja. Oke, kita akan bongkar dan simak baik-baik ya. Tonton videonya sampai habis agar teman-teman bisa belajar di rumah ya. Oke, kita potong di bagian telinganya ya. Lakukan pemotongan dengan cara memutar. Untuk shockbreaker, apabila armnya lebih panjang ya, disengaja dipanjangin, emang pengaruhnya akan lembek ya, terlalu empuk. Jadi untuk nyeting supaya lebih keras, kita bisa nyeting di bagian olinya ya. Oke, setelah pemotongan secara memutar, kita pantek ya. Ya, ini pemotongan kelingan udah selesai. Kita tinggal ke pencabutan ya, pakai alat khusus. Kita akan skip aja ya untuk pencabutan ya. Ya, ini sudah dicabut ya di bagian ini. Emang olinya udah kotor ya, udah kotor, dan ini terlalu encer ya, jadi yang membuat shockbreakernya lemes, terlalu empuk. Oke, untuk seal sekali lagi tidak ada kebocoran, jadi tidak ada pergantian seal. Ya, setelah dilepas seperti ini ya, kita akan langsung ke tahap pencuciannya. Ini menggunakan air ya, mencuciannya tidak menggunakan bensin ya atau minyak yang lainnya ya. Oke, ini untuk pencucian kita akan skip aja dulu ya, biar menghemat durasi ya. Dan ini hasil pencuciannya udah bersih. Selanjutnya kita akan ke pemasangan ya. Ini sekali lagi cuman pergantian oli aja ya, oli aja supaya lebih keras. Kita mengganti ukurannya yang kental ya. Ini oli udah paling kental ya, ini ukuran 140 saya. Ini khusus untuk monoshock yang ingin keras ya, pakai olinya oli Gardan mobil ya, ini ukuran 140. Oke, pertama kita masukin olinya di bagian tabung dalam. Usahakan oli sampai mentok di bagian bantalan atas ini ya, di bawah seal.
Kalau kira-kira udah pas, kita pantek langsung bantalannya. Oke, ini bantalan udah pas, oli udah pas. Kita tinggal mengisi oli di bagian tabung luar ya. Untuk pengisian oli kita bisa setting, kita bisa perkirakan jangan sampai lebih dan jangan sampai penuh, apalagi kurang ya. Oke, kita campur sedikit sama oli yang encer supaya tidak terlalu kental. Setelah oli masuk, kita masukin bagian tabung dalamnya. Lanjutnya kita pancing dengan cara memompanya ya, keluar masuk. Oke, untuk oli nanti selebihnya kita bisa tuangin lagi. Abaikan saja bila ada oli muncrat-muncrat keluar ya, karena itu lebihan oli dan efeknya dari masuknya bantalan. Oke, ini oli terlalu penuh, ada sisa di atas bantalan ya, kita tuangin. Karena kalau oli terlalu penuh akan mengakibatkan cepat bocor dan kinerja as hidrolik tidak maksimal. Kita akan coba memasukkan sealnya. Kita pancing lagi ya di pompa keluar masuk. Ini masih ada jeda, jadi kita harus hati-hati dalam pemasangan, harus benar-benar pas olinya. Oke, ini juga masih ada jeda ya. Untuk tekan setengahnya ini udah sangat mantap. Tarikan ke bawah ke atasnya masih udah terasa mantap. Oke, kalau masih ada jeda kita bisa tambahin oli ya. Ini akibat dari oli terlalu kental, jadi untuk membuang angin susah ya. Kita coba tambahin sedikit. Kita pancing lagi. Kita tes, masukin sealnya. Ya, ini udah pas ya, karena ini ring udah bisa masuk dengan maksimal. Itu pertanda oli udah pas. Dan ini tarikan ke atas ke bawah sudah tidak ada jeda lagi ya. Kita harus sabar dalam penyetingan oli.
Kita akan coba ya, dikunci dulu, kita kelingnya untuk sebelahnya. Untuk kita mengetesnya supaya kelihatan ada jeda enggak. Oke, ini sudah tidak ada jeda ya, berarti udah mantap. Kita langsung aja ke pengelingan setelah kita pantek ya. Kita pantek secara maksimal ring ke mentok bantalan sampai ke batasnya ya. Ya, ini udah mantap sekali. Ditekan ke bawah juga mantap, ditarik ke atas juga mantap. Ini dijamin shockbreaker tidak akan mantul-mantul lagi ya. Oke, setelah pas semuanya ya, settingan oli, kita langsung aja pantek di pengelingan ya. Kita caranya dengan memukul secara kelilingnya. Oke, kita bisa putar bolak-balik ya untuk pengelingan. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar shockbreaker, silahkan tonton video saya ya. Dan jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video saya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman atas semua dukungannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat ya selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, jangan lupa di tes terus ya. Oke, mantap sekali ya teman-teman ya. Oke, ini pengelingan sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke pencucian dan pemasangan per ya. Ini dites juga sudah mantap keluar masuknya ya. Oke, mantap sekali ya teman-teman ya. Gitu aja ya teman-teman cara menyeting shockbreaker yang lemas. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.